Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hororpedia. Apa kabar kalian semua? Dengan saya di sini Halim Ramadan. Saya akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Akibat mengambil uang koin sembarangan di jalan. Biasanya orang yang akan ditumbalkan itu adalah orang-orang yang gak bersalah. Misalnya bayi dalam kandungan, keluarga terdekat, atau lainnya. Nah, begitu pula media tumbal itu berbagai macam caranya. Ya, salah satunya ketika seorang nemu uang di jalan. Orang itu sama sekali nggak tahu itu uang di jalan dari mana asalnya. Bisa sengaja ditaruh untuk memancing si korban. Rupiahnya dari berbagai macam. Mitosnya kalau nemu uang di jalan itu harus diludahin dulu di tempat asalnya, baru boleh diambil atau ngambil uangnya pakai tangan kiri. Agar mencegah sial, ini mitos ya, jangan dipercaya atau ditelan bulat-bulat. Cukup berdoa saja ketika nemu uang di jalan, atau ketika lebih baik langsung disedekahkan kepada yang membutuhkan. Tapi dengar satu kasus yang buat gue selama 2 bulan ini bertanya-tanya sama yang ahlinya. Kasus itu terjadi sama teman gue sendiri. 15 menit nemu uang di jalan, langsung kecelakaan. Dan gue sampai sekarang belum dapat kabar kalau dia membaik di salah satu rumah sakit. Di rumah sakit itu dia sering teriak minta tolong. Gue gak ngerti maksud dari kata tolong itu apa. Entah tolong sembuhin lukanya atau sesuatu yang menahan jiwanya. Sama sekali masih bikin tanda tanya. Akhirnya gue berinisiatif untuk nanya ke orang pintar, sebut saja Darto. Dan bawa Darto ketemu teman gue Doni ini di sebuah rumah sakit. Aneh bin ajaib, si Doni langsung duduk seketika dengan mata melotot tanpa kata sedikit pun. Padahal tubuhnya masih penuh perban. Darto menghampiri si Doni. Wajah si Doni semakin tegang, seperti ada gejolak batin yang pengen nyerang Darto, tapi terkendala raga yang turang patah. Di beberapa bagian tubuh, si Darto gak pakai lama, langsung cari sesuatu yang menurutnya ganjil. Dia ambil dompet Doni di bangku samping tempat tidurnya Doni. Lalu ngambil uang pecahan 20.000, lusuh, terlipat jadi kecil, ada bekas darah di pecahan uang itu. Yang bikin gue kaget setelah dibuka lipatan uang itu tersusun rapi 3 baris jarum emas tumpul. Temenmu mau dijadikan tumbal, Darto bisik ke gue. Seketika gue langsung mundur dari mereka berdua. Bulu kuduk gue merinding, sepersekian detik gue hilang fokus. Hah? Yang bener mas? Tanya ke Darto. 2 kasus serupa pernah aku tanganin. Lalu Darto berjalan merangkulku keluar ruangan tersebut. Begini ceritanya. Cerita akan dimulai dari sini. Gue gak akan cerita si Doni temen gue ini. Gue akan cerita kasus serupa yang diceritakan oleh Mas Darto. Dan sebelumnya gue mau bilang, jangan mengimani isi cerita, karena semua masih rumor yang beredar dan menjadi misteri yang masih dipertanyakan. Di salah satu pedesaan Pulau Jawa, ada seorang anak yatim piatu bernama Kasmin. Yang kedua orang tuanya dipertanyakan hingga saat itu kemana keduanya. Diasuh oleh salah satu penduduk warga bernama Aji Wibowo, yang mana Aji Wibowo sendiri adalah pemilik tunggal perkebunan sawit di daerah itu. Kasmin hidup dengan berkecukupan sekarang dengan ayah angkatnya. Aji Wibowo tak pernah menikah, seorang yang sangat dermawan, dan budi pekertinya tak diragukan. Makanya warga desa di sana sangat segan padanya. Kasmin sendiri pun begitu, tak ayal kembang desa pun menyukainya. Tapi Kasmin punya prinsip yang hampir sama dengan ayah angkatnya, yaitu tidak pernah mau untuk menikah. Kenapa? Entahlah. Ada hari di mana Kasmin harus meninggalkan desanya untuk kuliah di sebuah kota. Karena bagaimanapun Aji Wibowo harus mewariskan perkebunan sawit itu pada Kasmin. Di pagi itu, di halaman sebuah rumah setelah wejangan dari Aji Wibowo, Kasmin pun berangkat. Oleh supir yang menunggu sambil membukakan pintu. Pak, aku pamit dulu ya. Terlihat raut wajah Kasmin menahan tangis meski tak ada ikatan darah. Namun rasa sayang dari Aji Wibowo telah menyebar ke seluruh jiwa dan raga Kasmin. Ya nak,
Hati-hati, jangan lupa berdoa sama yang dalam hatimu. Kasmin mengangguk, segera masuk ke dalam mobil sedan. Suara klakson berbunyi ketika meninggalkan pelataran rumah tersebut. Hari mulai gelap karena berhenti di beberapa rest area yang cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Duar! Sebuah truk tronton menabrak sebuah mobil yang baru saja keluar dari rest area. Darah yang menyembur keluar dari dalam mobil tersebut. Sebuah kepala nongol menembus kaca yang pecah. Kasmin keluar dari mobil, sembari berteriak minta tolong. Ada sesuatu yang janggal di sini. Hanya si supir yang mengalami luka parah, sedangkan Kasmin tidak tergores atau terluka sedikit pun. Kasmin berlari ke sana kemari mencari pertolongan, namun semua orang hanya menganga dan menatap tanpa aksi. Sedangkan si supir sudah hampir mati. Akhirnya dari banyaknya orang yang melihat kecelakaan itu, hanya satu yang mau menumpangi sang supir, yaitu bernama Darto. Darto dan Kasmin mengangkat tubuh supir dengan hati-hati membaringkannya di bangku belakang. Tanpa pikir panjang, Darto langsung tancap gas. Baru beberapa meter berjalan, Darto harus menginjak rem. Nggak usah bawa orang ini ke rumah sakit, langsung saja dikuburkan. Darto dan Kasmin melihat ke belakang bersamaan. Yang bicara tadi adalah sang supir yang bersimbah darah. Yang awalnya terbaring lemah, sekarang duduk dan tersenyum sumringah. "Kowe siapa? Keluar dari raga itu." Kasmin menghentak. "Sudah, jangan hiraukan," kata Darto sambil menancap gas kembali. "Kenapa supirku, Mas? Dia nemu apa ketika di rest area?" Kasmin berpikir. 20 menit sebelum kecelakaan. "Mas, saya nemu uang kuno 500 perak selembar." Sang supir menunjukkan kepada Kasmin. "Wah, langka ini." Kasmin memperhatikan uang kuno itu dengan seksama. Ada tulisan Sanskertanya juga di belakang, Mas. Supir menunjukkan lagi sesuatu yang membuatnya ingin menyimpan uang itu. Namun Kasmin tak begitu peduli. "Ya sudah, simpan, mari kita lanjut jalan." Darto terdiam, menggelengkan kepalanya. "Kenapa, Mas?" tanya Kasmin. "Itu uang tumbal, lebih tepatnya uang pencari tumbal. Siapapun yang mengambil akan menjadi tumbal." "Bagaimana bisa?" "Ternyata bisa. Contohnya adalah supirmu yang masih tersenyum sekarang," kata Darto. "Lalu solusinya apa?" "Ambil uang itu," perintah Darto. Kasmin segera mengambil uang yang ada di saku baju sang supir. Sang supir hanya terdiam sambil tersenyum tanpa melawan sedikit pun. "Sekarang uang itu berwarna merah darah. Lalu?" tanya Kasmin. "Kita cari pelakunya. Siapa dan di mana pelakunya? Itu yang menjadi PR buat kita. Sekarang, karena seorang itu bukan orang sembarangan, bisa pula nanti kita korban selanjutnya." Kasmin tersentak kaget atas pernyataan itu. Bagaimana pula ia yang tidak bersalah berkemungkinan menjadi tumbal. Di pelataran sebuah rumah sakit, seorang perawat membawa bangkar dorong. Awalnya sang supir masih terduduk di bangkar dorong dengan mata yang melotot. Tapi Darto mempunyai kelebihan untuk mengunci sementara sosok yang berada di dalam si supir. Dengan cara menepuk pundaknya 3 kali sambil merapal mantra. Si supir langsung tak sadarkan diri. Darah membasahi lantai rumah sakit. Entah ia bisa selamat atau tidak, tentu Kasmin berharap ia selamat. Supir yang mengabdi begitu lama pada ayah angkatnya, masa mati karena hanya uang kuno yang ia temui? Darto dan Kasmin berjalan ke parkiran rumah sakit, menyerahkan pengobatan medis pada ahlinya. Darto terlihat menghela nafas panjang mengingat suatu kejadian yang belum pernah ia alami. Darto mengambil sebatang rokok dari bungkus. "Mau?" "Enggak, Mas, aku enggak ngerokok." "Oh ya udah." Darto mengantongi lagi bungkus rokok itu. "Supirmu mengingatkanku pada kejadian 5 tahun silam. Sebelumnya, Mas sudah pernah menemui kasus seperti ini." Darto menatap langit yang gelap. "Segelap 5 tahun sebelumnya." "Ya, aku pernah, dan itu terjadi pada ayahku." Kasmin tak menjawab, memberikan ruang untuk Darto bercerita dengan sendirinya.
Semua orang punya segala cara untuk menjadi kaya. Salah satunya adalah menjadikan seseorang yang tak bersalah menjadi tumbalnya. Darto mengambil dompet dari dalam sakunya, mengeluarkan uang pecahan 10.000. Uang 10.000 itu tampak biasa-biasa saja ketika Darto membolak-balikan uang tersebut. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada bercak darah di sana. Tak banyak tapi terlihat jelas di beberapa bagian. Karena uang ini aku kehilangan ayahku. Darto menghela nafas panjang. Berusaha tegar atas 5 tahun silam yang harus ia ingat lagi. Ayahku dulu buruh pabrik di salah satu kota. Hidupku dulu cuma bisa makan. Ketika ayahku terkena PHK, ia harus banting tulang lebih keras lagi. Untuk menghidupi keluarga kecilnya, semua sia-sia. Harapan pupus karena 2 bulan lebih ayahku tak dapat kerja. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kuliah. Berjuang bersama ayahku menjadi tulang punggung keluarga. Tiba saat dimana kita berdua saling mencari kerja. Hari itu dari pagi sampai malam kita lelah, belum makan sama sekali dari pagi. Cuma minum air keran dari masjid yang kita singgahi. Hampir menyerah dengan hidup, namun ada secercah harapan. Ketika ayahku menemukan uang 10.000 ini, dia bilang, "Dek, ayo makan di warteg." "Loh, emangnya ayah punya uang?" tanya Darto. "Punya, ayah nemuin 10.000 di jalan barusan," ucap ayah Darto sambil melebarkan uang 10.000 itu dengan mata berbinar-binar. "Ayah nemu di mana?" Darto bertanya, karena ada sesuatu yang Darto lihat. Meski samar, Darto bisa merasakan ada yang tak beres. Karena Darto mampu atau bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata sejak lahir. "Udah deh, gak usah banyak tanya, ayah sudah lapar," kata ayah Darto sambil menyela motornya. Darto tak bisa berkata apapun selain itu, hanya ikut dengan ayahnya. Perut Darto pun sudah berbunyi berkali-kali, menandakan sudah tidak ada makanan di lambung yang bisa dicerna. Baru beberapa menit berjalan, buar. Sebuah truk oleng dengan kecepatan tinggi dari arah depan menabrak motor ayah Darto. Darto terpental ke kiri, sedangkan ayahnya tetap ikut bersama truk oleng tersebut. Karena tubuh ayahnya menyangkut di bodi truk, ayah Darto tewas di tempat. Beberapa bagian tubuhnya hancur, sedangkan Darto hanya mengalami lecet biasa. Ia masih bisa berdiri dan berlari ke arah ayahnya. Apa sebuah kebetulan? Darto menangis memeluk erat ayahnya. Tak ada satupun yang berani mendekat karena semua yang melihat sudah begitu yakin bahwa ayah Darto tak bisa diselamatkan lagi. Hari itu menjadi catatan bagi Darto untuk menemukan si pelaku hingga saat itu. 5 tahun berlalu, Darto belum bisa mengungkap siapa pemilik uang itu sebelumnya. Masih menjadi abu-abu dan berusaha untuk ikhlas. Tapi kejadian hari itu pada supir si Kasmin membuat Darto semakin dan harus berusaha menghentikan semuanya agar tak ada lagi korban-korban berikutnya. Tapi akan kita apakan pelaku itu jika berhasil menemukannya? Setelah Kasmin ketika Darto hendak melanjutkan ceritanya. Tanyakan itu nanti ketika kita sudah berhasil menemukan pelakunya. Tak terasa hari sudah gelap, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Aku pulang dulu ya, besok jam 7 malam aku kesini lagi," ucap Darto sembari melihat jam tangannya. "Siap mas, makasih ya mas atas bantuannya," kata Kasmin yang sudah sedikit tenang. Singkat cerita, Darto pulang menceritakan ini pada seseorang yang paham tentang hal ini. Ia bernama Wisnu, seorang pria tua berumur 67 tahun. Dia adalah kerabat dekat almarhum ayah Darto. Bahkan bisa dibilang ia adalah ayah kedua Darto. Rumahnya di sebelah rumah Darto. Kebetulan saja ia sedang duduk di teras rumahnya sambil bermain catur sendiri. "Assalamualaikum, Bapak belum tidur?" tanya Darto sambil ikut bermain catur dengan memajukan pion. "Belum bisa tidur kalau kamu belum pulang. Bapak ini sudah tua, masih mengkhawatirkan yang muda. Yang masih sehat dan bugar begini, takut apa?" "Takut kamu kayak bapakmu." Pernyataan itu membuat Darto terdiam sejenak.
Pak, ngomong-ngomong soal ayahku, barusan ada kasus yang sama dengan ayahku. Harta mengeluarkan yang ia bawa dari Kasmin, lalu menunjukkan pada Pak Wisnu. Pak Wisnu tersentak kaget. Orang goblok ini, ucap Pak Wisnu kesal. Ia melihat uang kertas itu dengan seksama. Gimana kondisi korban? Tambahnya. Kritis, sial, gak bisa dibiarkan. Bisa mati tuh orang. Lah, aku juga kesal, toh orang gak salah apa-apa dijadiin tumbal. Besok antarkan aku ke tempat si korban, aku mau lihat kondisinya. Oke Pak, terus gimana kita cari pelakunya? Kalau korban belum mati, kita masih bisa untuk mencari si pelaku. Memang gak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita harus berusaha. Nyawa orang itu